Surrender aja bos. Surrender aja bos. Kita nggak boleh juga, kita nggak boleh, kita reset. Nah. Tapi kenapa benderanya ke sono? Ya maksudnya buat orang seberang. Oh orang seberang, Iya. oh ya positive thinking gitu ya, positive thinking. Ini juga makasih banyak tadi yang udah bantuin aku screenshot. Ya. Ada Dia Alwan, Amrullah Luloh, Muhammad Firdaus. Thank you. Ada Ridwan Firdaus juga. Makasih teman-teman udah membuat rekan saya bahagia karena jarang banget loh. Oh, Benar. Gali Pramada juga makasih banyak. Tapi jujur ya, terakhir kali aku waktu ke Malaysia sebelum lebih tepatnya iya benar. Sebelum M1 World Championship. Ya. Itu emang ternyata teman-teman di Malaysia tuh kayaknya nonton kita juga di Indonesia. Sehumble itu dan mereka juga Bener. join ke sini Saya ya. kaget Pak waktu ke mallnya tuh disapa Pak. Iya Pak. Iya itu waktu sama tim itu Pak. Bukan waktu M1 ya bukan. Jadi waktu ke Malaysia. Profesor gitu ya. Enggak, belum ada title itu Pak. KB KB gitu. ya kayak gitu. Keren. Saya kaget Pak, seneng. Tuh Ranger Mas ke sana Pak. laku kayaknya. Saya mau makasih. Kenapa? Apa? Sama Mas Rezi. Mas Rezi. Dari One Esports. Kenapa? Dia screenshot, dia tag. Wah. Itu Ica ya? Ah iya. Ikan Ica Dio ya? lagi ngaca I love you buat yang baca. Weh. Ciwinda. Ciwing. Rea. Moka. Jalan-jalan. Apa? Glen of Down. Cakep. Ayo. In game Ya, gitu loh. maksudnya kayak Oh, gitu. ngajak. Oke. Iya, oke. Ini dia Grand Final MSC 2022. Di mana akan diwakilkan dan dipandu oleh Kalong Gamas. KB. Bulu. Ranger Mas tapi dapat kite. Retribution is hold point. Gak berhasil mendapatkan apapun dari seorang pimpin. Nomor flaker dan first blood seperti ini akan ditangan oleh tim RSGPH. Sabar dulu, tahan dulu. Ada first blood yang diambil oleh RSGPH. Tapi masih banyak kesempatan untuk membalas dari sisi yang berbeda. Oke. Tugas Romer seperti biasa mencoba untuk mengamankan source skill terutama untuk retribution. Otomatis Albertnya bakal dapat free banget. Dan kalau misalnya kalian lihat dari tadi ya, Albert itu kayaknya bakal ngamanin untuk 6 detik yang cooldown retribution deh. Ya, Itu langsung 29 tadi soalnya. Tenang aja, oke. Tenang aja, nanti kita bakal langsung Aman. lihat, kita bakal Kita bedah pantau. tentunya. Tapi Light akan ditutup portal 1x24 jam. Skylar, melakukan poking damage kan itu ada hal yang penting. Kenapa? Bang, kenapa penting? Kan belum punya damage dan gak mungkin bisa dapetin point kill. Tapi ketika poking damage yang banyak terlalu masuk terhadap Light, even itu Light pulang atau Light akan memaksakan teamfight. Tapi di depan sana Albert, heaven spin, Aqua still survive kali ini mengalir seperti air. Berhasil mengendari seorang Albert. No more heavy spin untuk teamfight menuju ke arah Yap. Tarto. Gara-gara kemarin aku ngeliat Cloud dengan kita tahu emblem support yang Ya. Avarice. Aku jadi tiba-tiba kepikiran clean kalau pakai Avarice gimana ya? Aduh, ini Demon Kite-nya udah bergerak ke bagian atas tapi ada satu flicker, Prof. Ya, Satu soft flicker skill. harus digunakan oleh R7 guna untuk menyelamatkan pula ke arah dirinya. Tapi Finn membantu Clay untuk bisa langsung mencapai ke arah level 4 karena turtle-nya udah siap untuk langsung dicolek-colek. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Albert bakal coba untuk melakukan contest. Demon Kite berada di depan sana. Albert masih belum memiliki heavy speed. Clay, real world manipulation. Tapi Demon Kite sangat lemah memilih untuk mundur dan bakal dibuka. Peta Maximation Retri menjadi sound point. Albert tidak minus 1 retri kali ini seperti yang dibicarakan di dalam kertas. Bahkan Demon Kite tumbang. Pertukaran yang tidak adil untuk tim RSGPH diuntungkan oleh tim Maraki Hoshe. Oke, ada sebuah keuntungan tapi di bagian bawah di bottom lane ada Nibir Passion langsung dikeluarkan tapi Light bergerak perlahan namun pasti akankah Skylar paham ataupun tahu kehadiran dari pergerakan yang dimiliki oleh Light. Lompat ke bagian depan Tyran Revenge-nya untungnya masih bisa mundur ke bagian belakang sedikit lagi HP tersisa dan Barir pun masih gagal untuk membuat Light langsung terhujam terhempas di area tersebut. Belum memiliki damage yang cukup maksimal untuk bisa menumbangkan. Meanwhile R7 di arah top lane sepertinya agak sedikit struggle. Walaupun dia memenangkan dari segi levelnya. Dan buat kalian semua yang lagi nonton deg-degan, kalian harus beli minuman biar relax dengan promo GrabFood 20.000 dan MSCX Grab kode promonya. Abis strike dikeluarkan. Menuju ke arah depan R7 fokus untuk melakukan clear minion terlebih dahulu Pak Pulu. Yap, itu dia R7 masih berada di XP lane yang dia milikin. Clean pun tetap berada di bagian bawah. Light beserta dengan aku ada Void Crystal, Finn-nya, Power of Nether harus dilepaskan terlebih dahulu. Dari minimap 3 player masih berada di area river dan belum ada pergerakan pasti. Pergerakan yang akan langsung dilakukan yang begitu agresif. Namun sekarang ada lagi Mystic Veil langsung dikeluarkan dan belum ada efek apapun, Prof. Nah kalau kita ngomongin soal setup mungkin akan lebih menuju kepada top lane. Dan ini harus benar-benar di-secure sama R7. Dia udah menang level, Oke. dia udah menang untuk bagaimana caranya dia nge-clear wave dengan cepat. Tapi untuk sekarang genging powernya mungkin harus lebih dioptimalkan. Karena 30 detik lagi turtle setup di arah top lane akan muncul. Dan ini dengan Clay yang lagi dan lagi punya real world manipulation. Tidak ada yang bisa nge-cancel kecuali ini pergerakan dari Nuts apalagi dengan pasif dari Esmeralda sendiri. Sebenarnya Nats juga nggak nutup, tapi Light
Light. Nuts gak bakal nutup, cuma Nuts akan menumbangkan Clay. Akan menumbangkan Clay. Dipaksa lebih tepatnya. Bakal dipaksa tutup sendiri. Benar. Warungnya bakal dipaksa apalagi tutup kalau misalkan sendiri. nanti udah jadi Oracle ya. Iya. Bener banget, tapi kita lihat kali ini Profesor KW. pick off. Di mana ada satu buah pick off light yang bahkan penentu. Satu buah team fight yang bakal dimiliki oleh tim Aras GPH yang bakal ditumbangin. Nuts, it's coming. Dan udah ada satu buah Phantom Execution, tandanya Demon Knight harusnya itu bakal ngelepas. Bakal ada invasi untuk mundur. Karena dengan soft skill yang dia dikeluarkan, dia nggak bakal bisa compete untuk head to head. Untuk di garis depan di sini Profesor dan juga Papulu. Oke, Emannya tadi udah sampai juga loh. Karena River di area mid juga harus mundur kembali. Tapi di belakangnya ada 1, 2, 3, 4 player. Akankah Eman langsung bertemu dengan Ajal? Di mana sekarang Real World Manipulation, di mana Wesker dikeluarkan pula. Tapi dijepit dengan satu heavy spin. Aksi penculikan yang sukses. Mission complete. Iya, itu pick off yang manis banget. Apalagi dengan 4 hero bergerak bersamaan setelah turtle setup ini benar-benar winning condition dari RRQ Hoshi banget. Mereka tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk teman-teman RCPH mendapatkan farmingannya. Walaupun dari clear wave minionnya benar-benar secure di area bottom lane. Tapi dengan pick off tersebut jadinya untuk sekarang Eman bakal kehilangan waktu untuk farming. Dan mau tidak mau Demon Knight harus memakan laning phase yang sebenarnya dimiliki oleh Eman. That's why aku bilang 45-55 Profesor. Bukan tanpa alasan, karena ini memang agak sedikit struggle untuk seorang Lancelot itu sendiri. Walaupun dengan posisi punya power di early game, tapi lihat, bahkan dengan ada pergerakan Lancelot yang bisa aku bilang, kalau rotasi, Eman pun hampir harus datang. Ini jujur ya, ini bukan hero nyamannya Light loh, Kufra. Karena aku pernah sempat bilang, RGPH itu less hero pool, more hero power. Jadi hero powernya dia tuh yang lebih bener-bener kayak apa ya, expert lah. Tapi kalau maksimum lah. Iya, kalau hero misalnya, poolnya mereka nggak selalu RRQ. Oke. Itu poin plusnya untuk tim Indonesia kita. Oh, Tyrus dikeluarkan, Pippin down. Dan bakal coba di follow begitu saja. Eman bakal coba ditumbangi pertukaran yang sangat adil. Sangat menguntungkan tim RRQ Hoshi. Lihat, Clay menghabiskan semua, tapi Albert headbutt-nya sayang sekali. Aqua tidak berhasil bisa di pick off, tapi Aqua menutup dengan satu buah. Oh my God. Satu buah penjara yang tidak terlihat kasat mata. Ya ini benar-benar tadi bukan mode slide lagi. Tap, langsung reload manipulationnya kelar. Langsung bat-tricknya nggak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Tapi seperti ya Demon Knight dan juga Nuts bekerja sama. Phantom Execution, R7 berjuang seorang diri. Tapi damage-nya udah mulai masuk. Juga sedikit lagi tersisa. Mau pergi kemana kau Demon Knight? Nggak bakal bisa bertahan lagi apabila dia tetap berada di situ. Tapi ternyata untuk kali ini harus menghilang pula untuk R7-nya. Oke, tapi sayang sekali tadi harusnya bisa ditumbangin, tapi ternyata masih ada satu buah dash karena belakangnya Demon Knight. Dan bahkan Pippin memilih untuk melakukan clear minion dan Albert again and again bakal coba untuk mendapatkan retribution dengan cukup baik. Di sisi lain, Kamehameha yang dikeluarkan oleh seorang Aqua. Downing Light yang masih aku bisa bilang ini kurang sakit, tapi bahkan menimbulkan hasil yang maksimal, Papulong. Yap, ini dia dari Clay. Sementara itu di area mid masih cukup santai, ada Ice Queen One sekarang yang dia miliki. Efek slow-nya pasti akan lebih optimal lagi. Masih tetap berada di area mid dengan void crystal yang dia punya. Di bagian belakang headbutt, body slam, Albertnya tetap melakukan farmingan guna untuk nge-push lagi ke arah gold yang dia miliki. Ini udah sempat aku bahas juga bagaimana Albert dengan perkembangannya sebagai tank jungler ya. Kita melihat bagaimana pas awal-awal mungkin dia agak sedikit harus mengadaptasi ya. Iya, transisi. Pas kemarin di SEA Games udah kelihatan ada potensi dan ternyata untuk sekarang trigger disiplinnya lebih rapih. Lihat deh tadi pas dia nge-headbutt ke arah mid lane, tapi nggak connect ke arah aku, dia nggak langsung muter. Nggak mau dia. Lebih menyimpan lagi, lebih mengefektifkan apalagi yang dia milikin. Sementara di bagian tengah, ada flicker dan juga wild chat, tapi belum terlalu on point. Oke, kali ini di sisi lain bahkan Light melihat dengan jelas untungnya. Di sana tadi Light gak menginisiasi loh, Prof. Yep. Itu bisa tumbang untuk tim Indonesia. Iya, karena timing banget kan. Betul, timing banget. Dan Light di sana, 4 player dari RSGP ya sudah ngelihat gak ada wild charge, gak ada flicker dari Pin, minimal 1. Kalau gak Clay gak tumbang ya Pin. Pin pasti bakal bisa tumbang. Apalagi Clay bawanya Purify ya, jadi otomatis itu. Dia hanya bisa mengandalkan Void Blast. Moving speed tambahan dari skillnya. Alright, downing Light again. Kamehameha untuk clear minion di arah top lane. Light sudah mengikir ke arah depan. Tapi lihat Skylar berhasil coba untuk menumbangkan sebuah turret di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane membuat para pemain dari tim RRGP kewalahan ketika R7 menggerogoti turretan. Ini dia Profesor. Ya itu dia, cooldown itu untuk Retribution 6 detik. Persis banget kayak yang udah sempat kita duga-duga. Berbeda dengan Demon Knight yang dia mengoptimalkan ke arah attack speed. Jadi buat sekarang kalau misalkan ngadu kontes Retribution, Albert kayaknya bakal lebih pede. Apalagi dengan level yang dia lebih unggul, 1 poin level di sini. Dan kita akan menunggu bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Albert dan Finn. Ini dia, Grok Akai yang sangat menjengkelkan dengan power CC-nya yang itu bisa langsung mengincar ke arah backline.
Yes, dan bahkan di sisi sebelah kanan kita lihat Nuts, dia bahkan kali ini dengan moving speed dan lagi-lagi dengan hybrid regen. Yes, dan bahkan emblem dari Eman ini yang akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di sisi dari Aqua selalu ya, dia dengan penetration dan moving speed bersama dengan Clay. Sama-sama ingin memantapkan diri, sama-sama ingin memberikan penetration sakit dan bahkan lihat Mystic Field bakal di follow, tapi Eman untungnya nggak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Light is coming, langsung coba di pocket damage, Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite mencoba untuk memukul mundur, tapi lihat flicker ke arah belakang. Berhasil selamatkan, tapi Albert, lihat Wesker yang on point, real world manipulation, Pipinen dan lihat portal 1 kali 24 jam, nggak boleh pulang, harap lapor, berhasil mendapatkan double kill from Skylar, Albert still survive, Demon Kite bisa menumbangkan Albert dengan maksimal karena memang dengan adanya durability yang lebih kuat dari seorang Albert Papapulung. Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah quantity untuk RSGPH-nya. Mereka kalah jumlah. Lord mau nggak mau harus diikhlaskan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Dan mereka harus menerima konsekuensinya kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya, perbandingan Retribution di sini penting banget. Apalagi dengan Demon Kite yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power yang menutup jalannya. Itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan reward manipulation. Habis itu di luar garis dari reward manipulation-nya langsung ditutup dengan Finn yang udah punya barir. Apalagi di sini udah punya antivirus. Jadi mau pakai Wesker kayak mau pakai Renner gak bakal tembus buat waktu dekat. Ini mau gak mau harus lebih sabar. Lihat udah punya antivirus. Tenang aja aman. Buka map gak masalah, apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk Nuts-nya juga di sini akan connect untuk life drain. Oke, at least tidak one shot ya. Dan lihat di top lane sana, Demon Kite bakal coba dipaksa untuk mundur. Portal 1 kali 24 jam tadi bukan solo kill in the top lane. R7 Bang Otot menunjukkan kekuatan ototnya, menumbangkan Demon Kite. Bahkan Light di arah belakang bakal coba untuk ditutup dan Mystic Field dibuka Papelung. Ini dia 4 player lagi harus menahan bagaimana lajunya tekanan yang diberikan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu best turret yang ada di area mid. Lompat ke bagian depan Falling Star Moon, tapi untuk kali ini Narsha tertangkap basah, dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa 3 player yang ada dari RSGPH. Alright, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat, tapi lihat R7 di arah top lane memaksakan satu buah turret yang mahal dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget Pak Pulung. Ini gimana ya? Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini Lord pertama tuh udah sangat-sangat seperti apa yang dibilang dengan Oji barusan. Untungnya luar biasa Pak. Iya, karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret itu setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhance. Nah itu dia tuh. Tapi untuk sekarang dengan Lord yang pertama, Lord yang masih remaja yang masih belum terlalu kuat, tembus udah 1. Ya, ini keuntungan banget, apalagi dengan gold leading 7.000 ya kan. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord, ini RSGPH bakal susah untuk nembusin atau nge-snatch bagaimana RRQ Hoshi yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorial yang lebih unggul, mereka agak bisa bilang agak sulit untuk melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang, counter initiate-nya udah perfect banget dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka nungguin Nuts yang ngeluarin Falling Star Moon. Ketika udah nggak ada source skill, otomatis mereka langsung main pick off. Dan main pick off-nya tadi lihat deh, Albertnya bener-bener nungguin di mana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit, di all-in, udah dia nggak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu, culik satu, abis itu mundur lagi, cari objektif, abis itu ulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapih dipertontonkan oleh RRQ Hoshi. Oke, tapi entah mengapa ya, aku melihat dari RSGPH ini, mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RRQ. Dan mereka ini sebenarnya nggak ngincar dari backline-nya. Mereka tuh ngincar Finn, kalau kalian sadar. Iya. Mereka mengincar Finn. Karena mereka sadar, oke, Finn memang keras, Finn emang roamernya, emang tanker build itemnya. Tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya, kecuali kalau nanti misalkan Finn-nya tadi kan udah ada satu clock ya kan. Udah kita lihat. Kalau menuju ke arah Athena Shield itu kayaknya udah cukup berat bagi RSGPH untuk menumbangkan Finn secara instan. Bisa, karena tapi butuh waktu. Mumpung belum. That's why mereka ngincar. That's why mereka ngincar Pipin loh. Dan karena, terjadi. Yes, ya, ini baru beda. Ini baru beda karena di posisi seperti ini sekarang RSGPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flankingnya nggak ada, apalagi dengan Clay, glowing one di early game seperti ini, Necklace of Durance, ini akan mematikan sekali pergerakan dari Nuts dan juga dari Aquanya yang nanti akan terkena efek reward manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning dipadukan dengan efek dari Ice Queen One, ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik, efek slownya akan berlipat ganda otomatis. Alright, dan bahkan Albert kali ini dengan udah
item yang hampir full dan di arah satu lagi itu sebenarnya Bisa Blade Armor, bisa Dominance Ice. aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Blade Armor ya. Ya, atau Twilight Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika buy one dengan seorang Esmeralda tanpa harus ada siapapun di depan sana. Dan bahkan nilai Kami telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Knight dipakai untuk di arah bottom lane. Dan main dari tim RSGPH, mereka ada satu Lord masuk ke arah top lane. Phantom Execution telah dikeluarkan. Phantom Execution-nya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lord-nya bakal coba untuk mengamukkan. Tapi tidak. Memilih untuk mundur dari Skylar. Jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim RSGPH. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya Pak Bu. Iya, ini jauh banget sekali di bagian belakang. Dan sekarang Real langsung dikeluarkan begitu ya. Donning Light-nya kena karena beberapa player dimiliki oleh Arkeosi. Tapi Nats masih berjuang seorang diri menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha. Ada Rainer Apathy kena langsung ke arah Skylar. Tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari RSGPH? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi ini yang selalu aku bilang sama Profesor Kabi, kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyaknya pemain RRQ Hoshi, yang kenapa bisa yang Kenapa backlaner? Selalu. Belakang kelas Skylar kenapa? Kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan dari segitu banyaknya orang. Kenapa itu buru bisa ya? kena yang belakang ya. Jadi belum tidurnya Bener, nggak habis iya, sekarang? iya, iya. Habis sekarang belum tidurnya Gak ya? bakal bisa tidurnya. Dan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan, ya tadi Eman ya kan. Itu ada Clay lagi buka Real Manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara connect-nya ke arah Skylar. Mau gak mau ini membuat RRQ Hoshi harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel. Jadi gak ada yang benar-benar ke pick off. Oke. Jadi mau gak mau saling bahu-membahu untuk mundurnya. Pelan-pelan aja. Yang penting Bahu-membahu. Yang penting benar-benar selamat. Ya. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, para pemain dari tim RSGPH mereka dalam kondisi yang sangat-sangat kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure. Under pressure, tapi satu hal yang harus bisa dicontoh dari mereka. Apa itu? Mereka bisa menang anarki sampai menit 15 dengan 8.000 gold difference. Itu yang harus digarisbawahi Profesor. Iya, dan 8.000 gold difference. Ini bisa dibilang nggak meningkat ke arah 10.000 loh. Mau nggak mau mereka harus benar-benar main apa ya, main front to back, main yang kayak tadi, nuts-nya dulu yang diambil atau light-nya dulu yang diambil. Abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka, apalagi dengan perbedaan gold kayak gini, ini oke banget buat nabrak. Oh, Skylar udah maksimal dengan adanya satu buah damage dan bahkan kritikalnya tapi dibuka konsil. Ini yang berbahaya dari tim RSGPH. Sempat kemarin aku lupa entah tim RRQ atau apa yang kena sandwich dari belakang, tapi Albert yang ngebuka boost. Lagi depan sana damage dari seorang Eman terlalu sakit, tapi bahkan Pipin dia tidak melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star Moon telah dibuka, tapi mundur ini tandanya berarti satu informasi yang dibuat oleh tim RGPH untuk mundur. Ketika Falling Star Moon nuts ke arah belakang, itu tim mereka nggak bakal mau maju. Karena kalau even di posisi yang kalah, nuts Falling Star Moon ke depan, itu timnya bakal follow up tau Be. Iya, Biasanya dia bakal follow up. Ya tapi dengan posisi kayak tadi sebenarnya agak sedikit gambling kalau misalkan RRQ Gambling banget, bakal hitungannya kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu, ya kan? Mundur ke arah belakang. Nah, setup seperti apa nih akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek Immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spin-nya mengacak-acak dari segi formasi. Oke. Tapi dengan satu Mystic Field itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari RRQ Hoshi. Nah, bagaimana cara Clay untuk mengincar